Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas latihan soal GLB dan GLBB yang diaplikasikan dalam sebuah grafik ya. Yuk kita mulai. Latihan soal yang pertama, coba kalian perhatikan di sini. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu, yaitu V, kecepatan T itu adalah waktu. Jadi grafik kecepatan terhadap waktu. Jika kalian perhatikan di sini, ini adalah penerapan grafik untuk GLBB diperlambat karena awalnya adalah 20 meter per second, kemudian menjadi 10 meter per second, hingga akhirnya dia di sini yaitu kecepatannya 0. Tepat sekali sesuai dengan pertanyaannya adalah benda akan berhenti, berarti V akhirnya itu benar-benar 0 karena berhenti ya. Oke, pada saat kecepatannya 20 meter per second, waktunya adalah 0 gitu ya, berarti ini adalah T1. Kemudian pada saat kecepatannya 10 meter per second, T2-nya yaitu 4 second. Dan karena ini adalah GLBB, maka kita harus cari dulu percepatannya, yaitu A, dimana rumusnya adalah delta V per delta T. Delta V yaitu V2 min V1, sedangkan delta T adalah T2 min T1. V2 di sana adalah 10 meter per second, V1-nya adalah 20 meter per second, sedangkan waktu yang kedua adalah 4 detik, untuk waktu yang pertama adalah 0 detik. 10 dikurang 20 adalah min 10 per 4. Oke, min di sini menunjukkan kalau itu adalah perlambatan, dan sesuai ya, itu adalah grafik GLBB diperlambat. Itu kenapa A-nya negatif. Tapi pada saat perhitungan tidak dimasukkan negatifnya karena itu hanya menunjukkan kalau dia diperlambat. Sesuai ya? Oke. Yang ditanya adalah waktu ketika benda itu berhenti ya. Oke. Karena yang ditanya adalah waktu, maka rumus GLBB-nya adalah VT sama dengan V0 min AT karena diperlambat. Oke, VT-nya 0 karena berhenti, V0-nya kita tahu adalah 20 gitu ya. Min A-nya adalah 10 per 4 dikali T. Yang negatif ini kita pindahkan ke kiri jadi positif ya, jadi 10 per 4 dikali T sama dengan 20. Berarti T sama dengan 20 dikali 4 dibagi 10. Tinggal kita coret aja nolnya ya. 2 kali 4 adalah 8 dengan satuan second. Jadi jawabannya adalah C gitu ya, 8 detik. Lanjut ke latihan soal yang kedua. Kalian perhatikan di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh benda antara 0 detik sampai 8 detik. Jika kalian menemukan soal seperti ini, cukup kalian gunakan rumus luas bidang tersebut gitu ya. Oke, di sini kan dari 0 sampai 8 gitu ya. Berarti kan ke sini ya. Ini udah jelas banget, ini adalah gambar trapesium, berarti kalian gunakan luas trapesium ya, yaitu jumlah 2 buah garis sejajar gitu ya, kali tinggi, kemudian dibagi 2, karena begini ya. Nah ini adalah trapesium nih gambarnya. Nah, bisa tuliskan di sini rumusnya ya, jumlah 2 buah garis sejajar, kemudian dikali tinggi, lalu dibagi 2. Oke. Yang sejajar yang pertama di sini dari 0 sampai 8, berarti A-nya itu adalah 8 gitu ya. Kemudian yang ini ke sini, berarti 8 dikurang 4 gitu. 4 kali tingginya. Tingginya kan dari sini ke sini, yaitu adalah 12. Kemudian dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 8 tambah 4 adalah 12, kemudian dikali 6, yaitu 72, satuannya adalah meter. Jawabannya adalah B. Lanjut ke latihan soal yang ketiga. Coba kalian perhatikan di sini. Jika luas daerah yang diarsir 64 meter, nah ini adalah luasnya. Sedangkan kalian lihat di sini, ini adalah suatu bentuk trapesium ya. Ini adalah bidang sejajarnya gitu ya, atau garis sejajarnya. Kemudian ini adalah tingginya ya. Yang ditanya adalah kecepatan awalnya yaitu V0 dan percepatan bendanya yaitu A. Oke. Kalian lihat di sini yang sejajar itu adalah ini sama ini ya. Oke. Kita tuliskan dulu L sama dengan jumlah 2 buah garis sejajar
kali tinggi dibagi 2 gitu ya. Oke, luasnya kita tahu 64 sama dengan A-nya ini ini A gitu ya, dimisalin ini B. A-nya adalah V0, sedangkan B-nya adalah 24. Dari sini ke sini itu panjangnya adalah 24. Kemudian tingginya adalah dari sini ke sini ya, yaitu 4/2. 4 bagi 2 adalah 2. Oke, 64 sama dengan V0 dikali 2 adalah V0 kali 2. Kemudian 24 dikali 2 adalah 48. Tinggal kita pindahkan ruas saja. 64 dikurangi 48 sama dengan 2 V0 ya, karena V0 kali 2 adalah 2 V0. 64 dikurangi 48 itu adalah 16 sama dengan 2 V0. Berarti V0 nya adalah 16/2 gitu ya, yaitu 8 meter per second. Pilihannya kalau nggak A ya B gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari rumus percepatannya dengan GLBB, karena percepatan itu ada di rumus GLBB, di mana Vt sama dengan V0 plus AT. Karena ini adalah grafik dipercepat ya. Awalnya adalah V0, Vt-nya adalah 24. Jadi Vt-nya adalah 24 sama dengan V0-nya adalah 8 ya. Karena udah kita dapatkan tadi, ditambah A yang dicari, waktunya adalah, lihat di sini waktunya adalah 4 detik gitu ya. Berarti 24 min 8 pindah ruas gitu ya. A kali 4 adalah 4A. Jadi 24 dikurang 8 adalah 16 gitu ya. 16 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan 16/4, yaitu 4 dengan satuan meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah B gitu ya. Lanjut latihan soal yang keempat, coba kalian perhatikan di sini. Nah, di sini ada dua grafik di mana yang A itu adalah GLBB, yaitu GLBB dipercepat gitu ya. Sedangkan yang B itu adalah GLB. Kenapa? Karena dia konstan kecepatannya, bergerak lurus gitu ya. Sedangkan yang A itu adalah GLBB dipercepat karena dia grafiknya naik gitu. Oke, jarak yang ditempuh mobil A akan sama dengan jarak yang ditempuh mobil B. Berarti di sini SA sama dengan SB. Kenapa? Karena jaraknya akan sama gitu ya. Kemudian setelah bergerak berapa lama gitu? Karena di sini satuannya udah kilometer per jam, di sini juga jam. Nah, maka tidak ada perubahan satuan ya. Oke. Di sini diketahui untuk grafik A kecepatan awalnya adalah 20 nih. Sedangkan kecepatan akhirnya untuk grafik A itu adalah 40. Berarti ini adalah Vt-nya gitu ya. Nah, untuk waktunya T awal pada saat kecepatan 20 km per jam itu adalah 0. Sedangkan pada saat kecepatannya 40 km per jam, dia waktunya adalah 3 jam T2 gitu ya. Maka dari sini kita bisa cari rumus percepatan dengan rumus delta V per delta T gitu ya. Yaitu Vt min V0 atau bisa juga V2 min V1 per T2 min T1. Berarti Vt-nya adalah 40 km per jam dikurangi V0-nya adalah 20 per waktunya adalah T2-nya 3, T1-nya adalah 0. Berarti 40 dikurangi 20 adalah 20 per 3 kurangi 0 adalah 3. Jadi percepatannya adalah 20 per 3 meter per second kuadrat. Positif karena dia dipercepat, karena naik ya grafiknya. Nah, karena yang A itu adalah GLBB, maka kita gunakan rumus GLBB untuk mencari waktunya, yaitu V0T plus karena dipercepat setengah AT kuadrat sama dengan jarak di B karena dia GLB gitu ya, yang B itu karena GLB, maka kita gunakan rumus jarak GLB yaitu V dikali T gitu ya. Oke, tinggal kita masukkan aja angkanya. V0-nya adalah 20, waktunya yang dicari gitu ya, plus setengah, A-nya adalah 20 per 3 gitu ya,
T-nya yang dicari sama dengan kecepatan yang ada di GLB adalah 40 dikali waktunya T gitu ya. Oke, kemudian ini bisa kita coret, 20 bagi 2 adalah 10. Tinggal 20 T plus 10 per 3 T kuadrat sama dengan 40 T gitu ya. Nah, tinggal kita pindah ruaskan saja. Tinggal 10 per 3 T pangkat 2 sama dengan 40 T min 20 T. Pindah ruas ya. Jadi ini tinggal 10 T min 20 T. Jadinya adalah 20 T gitu ya. Sama dengan 20 T. Nah, tinggal kita coret T-nya 1 gitu ya. Maka di sebelah kiri tinggal 1. Ke sini ya. Nah, bisa pindahin ke sini deh. Jadi 10 per 3 T sama dengan 20 gitu ya. Berarti T sama dengan 20 dikali 3 per 10. Jawabannya adalah 6 detik. Jadi optionnya, bukan 6 detik ya. Tadi 6 jam. Jawabannya adalah E. Lanjut, coba kalian perhatikan di sini jarak yang ditempuh dalam selang waktu T sama dengan 0 menit hingga 1/15 menit. Berarti dari sini sampai sini ya. Oke, kalian lihat berarti ini bangun persegi panjang. Mencari jarak tinggal kita gunakan luas bangunnya aja gitu ya, atau luas bidangnya aja. Berarti karena ini bentuknya persegi panjang, maka kita gunakan luas panjang kali lebar gitu ya. Panjangnya adalah 12 gitu ya. Lebarnya adalah 0 sampai 1/15, yaitu 1/15 lebarnya. Karena di sini menit, sedangkan di sini satuannya adalah meter per second, maka yang tadinya menit kita ubah jadi second atau detik gitu ya, biar satuannya sama, yaitu 1 menit 60 detik gitu ya. Oke, tinggal 60 dibagi 15 adalah 4, 12 dikali 4 adalah 48 dengan satuan meter karena jarak. Jawabannya adalah E gitu ya. Kita lanjutkan, coba kalian perhatikan grafik ini. Ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu ya. Dan ini beragam sekali. Untuk grafik A ke B itu adalah dipercepat karena naik ya, GLBB dipercepat. Sedangkan BC ini konstan karena dia lurus gitu ya. Sedangkan yang C ke D ini diperlambat karena dia grafiknya turun. Nah, pertanyaannya adalah besar perlambatan. Kalau perlambatan berarti kita pilih grafik CD karena diperlambat ya. Oke, berarti A sama dengan delta V per delta T gitu ya. A sama dengan VT min V0 per T2 min T1 gitu ya. VT yaitu kecepatan akhir pada saat di titik D kecepatannya 0 ya. Kemudian kecepatan awal saat di C itu adalah 10 meter per second per T2 nya adalah 17, sedangkan T1 nya adalah 15 gitu ya. Jadi kita fokusnya adalah di grafik CD karena diperlambat. Oke, 0 dikurangi 10 adalah min 10 per 17 dikurangi 15 adalah 2. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5. Jawabannya adalah D. Min menunjukkan kalau dia diperlambat atau mengalami perlambatan. Meter per second kuadrat. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan di sini. Ini ada grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, jika luas yang diarsir 18 meter, yang diarsirkan ini bentuknya yang trapesium ya. Besar waktu yaitu T ini tuh berapa gitu ya. Maka tinggal kita gunakan luas trapesium yaitu L sama dengan jumlah 2 buah garis sejajar kali tinggi bagi 2 gitu ya. Nah, luasnya sudah tahu nih 18 meter. Yang sejajar kan yang ini sama ini ya. Dari sini ke sini tuh 4, berarti A-nya itu 4. B-nya itu dari sini ke sini, yaitu 8 gitu ya. Tingginya adalah dari sini ke sini, yaitu T sama 2, berarti T min 2 ya.
Oke, tingginya adalah T min 2. Karena selisihnya ya dibagi 2. Oke. Sehingga 18 sama dengan 4 ditambah 8 itu adalah 12 dikali T min 2 dibagi 2 gitu ya. Ini bisa kita coret tinggal 6. Nanti tinggal kita kali pelangi aja. Jadi 18 sama dengan 6 dikali T adalah 6T. 6 dikali min 2 adalah min 12. Tinggal kita pindah ruaskan saja. 18 ditambah 12 sama dengan 6T gitu ya. Oke, 18 ditambah 12 itu adalah 30 sama dengan 6T. Berarti T sama dengan 30 dibagi 6 gitu ya. Jadinya 5 detik. Jawabannya adalah C gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan di sini. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh mobil untuk daerah yang diarsir. Yang diarsir di sini terlihat trapesium ya, maka kita gunakan luas trapesium, yaitu jumlah 2 buah garis sejajar dikali tinggi bagi 2. Oke, yang sejajar kan adalah ini sama ini ya. Nah, berarti L sama dengan A-nya adalah 5. Sedangkan B-nya adalah 10 gitu ya. Dari sini ke sini kan 5, dari sini ke sini 10 gitu ya. Kali tingginya adalah 6 ke 2, berarti berapa? 4 selisihnya ya, tinggal 6 dikurangi 2, yaitu 4 per 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 5 tambah 10 adalah 15. 15 dikali 2 adalah 30, berarti jaraknya adalah 30 meter. Jawabannya adalah D gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu, di mana ini adalah grafik GLBB diperlambat karena grafiknya turun ya. Di sini pertanyaannya adalah benda berhenti setelah menempuh jarak berapa? Berarti kecepatan akhirnya itu adalah 0 karena berhenti. Nah, di sini kecepatan yang pertama itu adalah 20 meter per second. Sedangkan kecepatan yang kedua itu adalah 15 meter per second sebelum akhirnya benda ini benar-benar berhenti atau di kecepatannya 0 ya. Kemudian pada saat kecepatan 20 meter per second waktunya adalah 0. Sedangkan pada kecepatan 15 meter per second waktunya adalah 10 detik. Maka bisa kita cari dulu percepatannya dengan rumus A sama dengan delta V per delta T gitu ya, yaitu V2 min V1 per T2 min T1 sama dengan V2 nya adalah 15, V1 nya adalah 20 per T2 nya adalah 10 min T1 nya adalah 0. 15 min 20 adalah min 5 per 10 sama dengan min 1 per 2 dengan satuan meter per second kuadrat. Min menunjukkan kalau dia diperlambat. Sesuai ya, grafiknya turun. Kemudian kita cari jaraknya dengan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min karena diperlambat gitu ya, 2AS. Oke. Kemudian aku bisa perbaiki rumusnya ya. Dimana Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Vt kuadrat karena dia berhenti berarti 0 kuadrat sama dengan V0 nya yaitu 20 kuadrat min 2. A nya adalah 1 per 2 dikali S gitu ya. 2 nya bisa kita coret. Berarti min S kita pindahkan ke kiri jadinya S sama dengan 20 kuadrat adalah 400, satuannya adalah meter. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang terakhir. Di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh dari B ke D. Oke, di sini ada dua bidang ya. Yang pertama BC itu adalah persegi panjang, sedangkan CD itu adalah trapesium. Maka kita gunakan rumus L1 untuk BC itu adalah persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Sedangkan untuk luas yang kedua itu adalah trapesium, yaitu A plus B kali tinggi per 2. Nah, untuk yang pertama dulu, yang pertama itu adalah panjangnya dari sini ke sini itu adalah 20.
sedangkan lebarnya itu dari sini ke sini, yaitu dari 3 ke 5, berarti lebarnya adalah 2, selisihnya ya. 20 kali 2 adalah 40. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah yang sejajar itu. Yang pertama dari sini ke sini itu adalah 20 A-nya ya. Yang B-nya itu dari sini ke sini yaitu 15 ya. 15 dikali tingginya yaitu dari 7 ke 5 yaitu 2 per 2. 2 bagi 2 adalah 1. Jadi 20 ditambah 15 adalah 35. Maka total jarak B ke D tinggal kita jumlahkan aja. 40 ditambah 35 gitu ya. Jadi totalnya adalah 75 dengan satuan meter. Mudah ya, jawabannya adalah B. Oke, sekian dari Miss Tita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.